Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ada satu surat yang bernama surat Al-Jin. Selain itu, berbagai hadis Nabi Muhammad juga menjelaskan tentang keberadaan jin. Beberapa jin ada yang beriman kepada syariat Rasulullah dan menyebarkan risalah pada Rasul. Dengan demikian, keberadaan jin adalah sesuatu yang harus diimani karena di sekitar kita terdapat makhluk jin. Namun, bagaimanakah dengan sejarah asal-usul jin? Dan terkait hal ini, tidak ada hadis sahih yang secara khusus menjelaskan tentang asal mula bangsa jin. Meski begitu, terdapat banyak riwayat Israiliyat, sebagian di antaranya memiliki sanad atau rantai periwayatan dan sebagian lagi tidak bersanad. Riwayat-riwayat ini hanya dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan, bukan sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan pegangan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ceritakanlah kisah-kisah dari Bani Israel dan tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah." Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa jin pertama yang diciptakan oleh Allah bernama Sumia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Sumia dari ujung nyala api. Dia adalah satu-satunya jin yang diciptakan dari api, sama halnya seperti Adam alaihissalam yang merupakan satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah. Keturunan Adam, meskipun berasal darinya, tidak lagi diciptakan langsung dari tanah. Demikian pula dengan keturunan jin yang tidak lagi diciptakan dari api seperti asal mula mereka. Sumia disebut sebagai Abu al-Jin atau bapaknya para jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Sumia 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Alfa Amin Qoblahu lil Adam, 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Setelah menciptakan Sumia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Berangan-anganlah, mintalah sesuatu kepadaku." Kemudian Sumia, bapak dari jin, berkata, "Ya Rob, kami berharap agar kami bisa melihat makhluk lain, tetapi mereka tidak dapat melihat kami. Dan kami juga ingin bisa menghilang di tengah-tengah padang pasir, tanpa ada yang bisa menemukan kami. Serta kami ingin tetap muda selamanya dan tidak pernah menua." Permintaan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jin diberikan kemampuan untuk melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihat jin. Jin juga dapat menghilang di berbagai tempat, termasuk padang pasir, dan tetap awet muda sepanjang hidupnya. Setelah itu, Allah memberikan jin kebebasan di bumi sebelum manusia diciptakan. Sumia adalah jin pertama yang beribadah kepada Allah di permukaan bumi. Pada saat itu, belum ada manusia di bumi, karena bumi pertama kali diciptakan oleh Allah untuk dihuni oleh jin. Dan setelah Sumia memiliki banyak keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Sumia pun meninggal dunia. Namun generasi-generasi jin setelahnya tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mereka telah dianugerahi kemampuan untuk melihat tanpa bisa terlihat, usia yang panjang sehingga tetap muda, serta berbagai fasilitas di bumi dan kenikmatan yang melimpah. Akan tetapi, bukannya bersyukur, mereka justru menumpahkan darah dan saling membunuh satu sama lain. Karena tindakan mereka yang ingkar dan tidak bersyukur, umat keturunan Sumia akhirnya membalas nikmat dari Allah dengan kekufuran. Dari sinilah dikatakan terjadi peperangan antara malaikat dan bangsa jin. Namun riwayat tentang peperangan ini berasal dari kisah-kisah Israiliyat dan tidak benar adanya. Bagaimana mungkin malaikat berperang dengan bangsa jin? Jika Allah menghendaki, cukup dengan mengutus satu malaikat saja, seperti malaikat maut, dan seluruh jin bisa dikalahkan. Meski begitu, cerita ini menyebutkan bahwa dalam peperangan tersebut, beberapa jin ditangkap oleh malaikat dan ada yang dipenjara di hutan-hutan serta di lautan. Dalam kisah Israiliyat, diceritakan bahwa setelah para malaikat menertibkan bangsa jin, sebagian jin dipenjarakan di hutan-hutan belantara. Namun ada seorang anak jin yang masih kecil dibawa oleh malaikat ke langit. Anak jin tersebut bernama Azazil. Dia dibesarkan di langit dan dididik oleh malaikat hingga dewasa. Selama di langit, Azazil rajin beribadah kepada Allah
berpuasa, sholat, berzikir, dan juga melakukan berbagai macam ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi kekuasaan kepada Azazil untuk menjadi penguasa langit dunia. Inilah kisah tentang jin yang awalnya soleh, tetapi kemudian tersesat, yaitu Azazil, jin kecil yang dibawa ke langit oleh malaikat, tumbuh menjadi ahli ibadah yang taat kepada Allah dan hidup di alam malaikat. Dia diberikan amanah untuk menguasai langit dunia, dan pada masanya dia dikenal sebagai jin yang paling soleh. Namun, setelah Azazil hidup bersama para malaikat dan beribadah seperti mereka, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai statusnya. Ada yang bertanya apakah Azazil adalah bagian dari malaikat atau sebenarnya jin, karena dia hidup di langit bersama malaikat. Meski begitu, mayoritas ulama sepakat bahwa Azazil adalah jin, bukan malaikat. Meskipun dia menjalani kehidupannya di antara para malaikat. Dan berdasarkan Al-Quran, Allah berfirman bahwa Azazil adalah bagian dari jin yang fasik terhadap perintah Allah. Kisahnya, Azazil hidup bersama para malaikat dan beribadah seperti mereka. Dikenal sebagai jin yang paling soleh pada masanya. Namun, ketika tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan makhluk yang berbeda dari malaikat maupun jin, Allah menciptakan manusia, yaitu Adam alaihissalam. Adam diberi nama demikian karena diciptakan dari ading atau tanah yang ada di bumi. Saat Allah menciptakan Adam, Dia memberinya 4 kelebihan yang membuatnya lebih unggul dibandingkan makhluk lainnya, termasuk malaikat dan jin. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan agar Azazil dan para jin tidak menjadi sombong. Pertama, Allah berfirman, "Aku menciptakan Adam dengan tanganku sendiri, bukan melalui perantara malaikat." Kedua, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam secara langsung tanpa perantara malaikat. Ketiga, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, suatu perintah yang tidak pernah diberikan kepada Azazil atau jin lainnya. Keempat, Allah mengajarkan kepada Adam pengetahuan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Aku ajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nama-nama ini adalah kemampuan untuk mengetahui seluruh bahasa yang akan diucapkan oleh keturunannya. Keempat kelebihan ini menjadikan Adam lebih unggul daripada malaikat maupun jin. Ketika Allah meminta para malaikat menyebutkan nama-nama benda yang ditunjukkan kepada mereka, para malaikat mengakui keterbatasan mereka dengan mengatakan, "Maha suci Engkau, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami." Lalu mereka menyerah, mengakui keunggulan Adam yang telah diajarkan pengetahuan yang tidak diberikan kepada mereka. Inilah sebabnya Adam alaihissalam diunggulkan di atas para malaikat dan seluruh bangsa jin. Singkat cerita, Allah memerintahkan seluruh penghuni langit untuk bersujud kepada Adam. Semua malaikat mematuhi perintah tersebut kecuali iblis. Iblis menolak dengan sombong karena merasa bahwa dirinya yang diciptakan dari api lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Karena kesombongannya, Allah mengusir iblis dari surga. Namun, iblis memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan hidup hingga hari kiamat, dan Allah mengabulkan permintaan iblis tersebut. Setelah iblis diusir dari surga, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa hidup damai tentram di dalam surga. Mereka menikmati segala fasilitas dan kelezatan makanan surga yang diizinkan oleh Allah, kecuali satu larangan. Mereka tidak boleh memakan buah dari pohon tertentu, yaitu buah kuldi. Larangan ini bersifat simbolis, yang apabila dilanggar akan membuka aurat keduanya. Iblis dengan segala tipu dayanya berusaha menggoda Adam agar memakan buah terlarang tersebut. Iblis bahkan bekerja sama dengan seekor ular untuk melancarkan godaan tersebut. Mereka bersumpah atas nama Allah bahwa jika Adam memakan buah tersebut, ia akan menjadi seperti malaikat dan kekal di surga. Akhirnya Adam alaihissalam tergoda oleh tipu daya iblis dan memakan buah larangan itu. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut,
Allah pun mengusir mereka dari surga. Allah Ta'ala berfirman, "Turunlah kalian semua dari surga ini, Adam, Hawa, iblis dan ular." Maka mereka pun diturunkan ke bumi. Dikatakan bahwa iblis diturunkan di Basra, ular di Asbahan. Sementara Adam alaihissalam diturunkan di India dan Hawa di Mekah. Setelah itu, Adam dan Hawa berpisah dan saling mencari tahu satu sama lain selama bertahun-tahun, hingga akhirnya mereka dipertemukan kembali di bumi. Allah mempertemukan kembali Adam dan Hawa di sebuah bukit yang sekarang dikenal sebagai Jabal Arafah. Di tempat itulah mereka berjumpa, dan karena pertemuan tersebut, bukit itu disebut Arafah yang berarti perjumpaan. Adam dan Hawa sangat bahagia ketika dipertemukan kembali, dan mereka pun sepakat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat pertama yang mereka ucapkan di bumi sebagai bentuk taubat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalimat ini yang berarti, ya Rob kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah kalimat pertama yang diajarkan kepada Adam dan Hawa di bumi sebagai ungkapan penyesalan dan permohonan ampunan mereka kepada Allah. Allah menerima taubat Adam dan Hawa dan juga mengampuninya. Berbeda dengan Azazil yang telah berubah menjadi iblis, ia menolak untuk bertaubat dan iblis malah bersumpah, "Fabima akhwaitani," yang berarti, "Karena engkau telah menyesatkanku." Seolah-olah menyalahkan Allah atas kesesatannya, padahal dia sendiri yang memilih jalan sesat itu. Iblis bersumpah untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam alaihissalam. Dari sinilah perang abadi antara keturunan Adam dan iblis dimulai di bumi. Iblis terus berusaha menggoda Adam dan Hawa, tetapi mereka sudah bertaubat dan tidak lagi tergoda untuk berbuat maksiat kepada Allah. Mereka berdua bertekad untuk tetap taat dan tidak jatuh dalam perangkap iblis. Karena tidak bisa menggoda Adam dan istrinya Hawa, akhirnya iblis menunggu kesempatan untuk menggoda keturunan Adam. Seperti yang kita ketahui, iblis berhasil menggoda keturunan Adam, yaitu Habil dan Kabil, yang merupakan saudara kembar. Setiap kali Hawa melahirkan, ia selalu melahirkan anak kembar. Habil adalah kakaknya, sedangkan Qabil adalah adiknya. Singkat cerita, Kabil membunuh Habil kakaknya dalam peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi ini. Setelah menyadari bahwa ia telah membunuh saudaranya, Kabil merasa sangat sedih, dan Adam juga diliputi kesedihan yang sangat mendalam atas kejadian tersebut. Karena kesedihan itu, Allah menggantikan Habil dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang tidak dilahirkan secara kembar, dan ia bernama Syed. Syed adalah nabi kedua setelah Adam alaihissalam dan hidup sebelum Nabi Idris alaihissalam. Nama Syed berarti pemberian yang hebat dari Allah Ta'ala, karena ia dianggap sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah untuk menemani dan menghibur Adam setelah kehilangan Habil. Syed juga dikenal sebagai sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, sedikit kita mengenal tentang bangsa jin. Jin adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dan sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian semua tahu apa bedanya jin dengan setan? Setan sebenarnya adalah sifat, dan jin bisa menjadi setan ketika mereka jahat. Sifat setan tidak hanya bisa melekat pada jin, tetapi juga pada manusia dan bahkan binatang. Jin yang jahat disebut setan, manusia yang jahat juga disebut setan, dan binatang yang jahat pun bisa disebut setan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa anjing hitam adalah bagian dari setan. Jadi setan adalah sifat jahat dan itu bisa melekat pada siapa saja, baik jin, manusia maupun binatang. Adapun asal penciptaan jin, mereka diciptakan dari api, tetapi keturunan mereka tidak sepenuhnya diciptakan dari api. Seperti halnya manusia yang tidak semua keturunannya diciptakan langsung dari tanah, meskipun Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Pertanyaannya sahabat,
kenapa Allah menciptakan jin? Dan Allah menjawab dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Yang berarti, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi, manusia, jin dan bahkan malaikat semuanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun ada perbedaan dalam cara mereka beribadah. Malaikat semuanya beribadah karena mereka tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia dan jin diberikan nafsu, sehingga mereka memiliki pilihan untuk beribadah atau tidak. Meski begitu, keduanya merupakan makhluk mukhalaf yang artinya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jin memiliki beberapa kemampuan yang melebihi manusia dalam beberapa hal. Misalnya, jin mampu melakukan hal-hal luar biasa dalam waktu singkat. Dalam kisah Nabi Sulaiman, seorang jin ifrit mengatakan bahwa ia mampu membawa istana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Ini menunjukkan betapa kuatnya jin dalam hal kekuatan dan kecepatan. Selain itu, jin juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Jin bisa berubah menjadi manusia, anjing hitam, kucing hitam, atau bahkan gagak. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda bahwa anjing hitam adalah bagian dari syaitan. Namun ini bukan berarti semua anjing hitam adalah syaitan, melainkan jin seringkali menjelma dengan bentuk anjing hitam. Jin juga memiliki kesamaan dengan manusia dalam hal makan. Bahkan jin terkadang ikut makan bersama manusia, terutama ketika manusia tidak membaca basmalah sebelum mereka makan. Jika seseorang tidak membaca basmalah, maka secara tidak tampak jin ikut makan bersamanya. Akibatnya, makanan yang dimakan bisa kehilangan berkahnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu membaca basmalah ketika makan atau memakai pakaian. Ketika kita mengucapkan basmalah saat mengenakan pakaian, jin tidak dapat melihat aurat kita, meskipun pakaian kita terbuka. Namun, jika kita lupa membaca basmalah, jin akan senang melihat aurat yang terbuka. Terutama saat kita berganti pakaian, jin sangat menikmati kesempatan ini. Selain itu, kamar mandi adalah tempat yang dianggap menakutkan karena merupakan tempat berkumpulnya jin, dan Rasulullah mengajarkan untuk membaca doa, "Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is," yang berarti, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan." Ini menunjukkan bahwa jin seperti manusia juga memiliki jenis kelamin. Dan mengenai apakah ada jin banci, wallahu a'lam, kita tidak tahu dengan pasti. Namun yang jelas, setan-setan itu diutus sebagai tentara iblis. Iblis dikatakan memiliki istana yang terletak di tengah lautan yang dikelilingi oleh ular. Dan dalam beberapa sumber, termasuk kitab yang ditulis oleh Isa Daud mengenai dialog dengan jin muslim, dikatakan bahwa istana iblis berada di segitiga Bermuda. Namun kebenarannya masih menjadi perdebatan. Yang pasti, istana iblis berada di lautan, dan setiap hari, sebagai pemimpin yang tidak akan mati hingga hari kiamat, iblis terus mengutus tentaranya ke daratan untuk menggoda keturunan Adam. Setiap kali iblis mengutus tentaranya untuk melakukan berbagai macam godaan, mulai dari membuat manusia meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, menjadi bakhil, atau lalai dari membaca Al-Quran. Mereka bekerja hingga berhasil menggoda manusia. Bahkan ada tentara iblis yang ditugaskan khusus untuk memisahkan suami dan istri. Ketika ada yang berhasil memecah belah rumah tangga, iblis sangat senang dan memanggil tentaranya tersebut, memberikan penghargaan kepadanya dengan menempatkan mahkota di kepalanya sambil berkata, "Engkau adalah jin yang paling baik." Begitulah intinya, bahwa jin memiliki kemampuan luar biasa. Ingatlah bahwa di sekitar kita terdapat jin. Ketika tidur, jangan lupa untuk berwudu dan membaca doa. Dengan berwudu dan berdoa sebelum tidur, di sebelah kiri kita akan ada malaikat. Dan ketika kita berbaring ke kanan, malaikat sebelah kanan akan berdoa, "Allahumma gfirlahu," yang berarti, "Ya Allah, ampunilah orang ini." Sedangkan jika kita berbalik ke kiri, malaikat sebelah kiri juga akan berdoa, "Allahumma gfirlahu." Namun,
Jika kita tidur tanpa berwudu dan tidak membaca doa, hanya mengandalkan selimut saja, kita mungkin akan terganggu oleh syaitan. Bisa jadi kita bermimpi buruk, seperti bertemu makhluk menakutkan atau jatuh dari ketinggian. Jika kalian mengalami mimpi buruk, Rasulullah mengajarkan kita untuk melakukan ta'awud. Bangun di tengah malam dan ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali dan meludahkan ke kiri. Itulah ajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Menurut pendapat Dr. Umar Sulaiman Al-Asqor yang dituliskan dalam buku Ensiklopedia Kiamat, setan seringkali mendatangi manusia pada saat-saat yang genting. Setan bisa menyamar menjadi ayah, ibu, atau orang lain yang dikenal sembari memberi nasihat yang menyesatkan seorang muslim. Dalam kitab At-Tazkirah yang ditulis oleh Al-Qurtubi menceritakan bahwa setan turut hadir ketika seseorang menemui sakaratul mautnya. Terkait hal itu, Abdullah juga mengisahkan bahwa setelah mengusap jenggot ayahnya yang menemui ajal dengan kain lap, tiba-tiba ayahnya tersadar dan berkata, "Tidak, enyahlah, tidak, enyahlah," sambil menunjuk dengan tangannya secara berulang-ulang. Abdullah pun langsung bertanya pada ayahnya, "Apa yang dilihat olehnya?" Ayahnya menjawab, "Setan berdiri di terumpahku sambil menggigit ujung jari dan berkata, 'Hai Ahmad, ikutilah bujuk rayuku.'" Selain itu, di dalam kitab yang sama juga menyebutkan kisah serupa. Imam Abu Al-Abbas Ahmad pernah menyaksikan saudaranya yang bernama Syekh Abu Ja'far Ahmad Ibnu Muhammad Al-Qurtubi sedang sekara di Cordoba. Ketika dia sedang menuntun saudaranya untuk mengucapkan syahadat, saudaranya malah mengatakan kata, "Tidak, tidak." Dan setelah sadar, ia bercerita pada Imam Abu Al-Abbas Ahmad bahwa saat itu ada 2 setan di kanan kirinya, yang salah satunya berkata, "Matilah dalam keadaan beragama Yahudi, karena Yahudi adalah agama terbaik." Satunya lagi berkata, "Matilah dalam keadaan Nasrani, karena Nasrani adalah agama terbaik." Terkait hal tersebut, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa menafsirkan kisah dari hadis yang tadi bahwa gangguan tersebut tidak berlaku sama bagi tiap orang menurutnya. Bahkan ada yang ditawarkan lebih dari 2 agama oleh setan di saat-saat menjelang ajalnya. Situasi seperti itu termasuk dalam fitnah kehidupan dan kematian. Oleh karenanya, umat muslim dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan dari hal-hal tersebut ketika sholat. Setan sering menggoda manusia pada saat sekarat karena saat itu adalah waktu hajat. Demikian penjelasan Ibnu Taimiyah. Seperti apa yang telah dijelaskannya tadi, itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW yang menyatakan dalam hadis bahwa amal seseorang bergantung dari amal yang dikerjakan di penghujung hayatnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, momen genting saat sakaratul maut tidak bakalan luput begitu saja dari syaitan. Maka dari itu juga, Umar bin Al-Khattab senantiasa berpesan, "Ajarilah orang-orang yang menghadapi kematian di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah, sebab mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat." Kejadian hadirnya setan di hadapan orang yang sakaratul maut pernah dialami langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seperti yang dikisahkan oleh putranya Abdullah bin Ahmad. Jelang sang imam wafat, Abdullah bin Hanbal berada di sampingnya seraya bersiap memegang kain untuk mengikat kedua rahangnya. Sang imam tampak berkeringat, disangka sudah mengembuskan nafas terakhir. Ia kemudian kembali tersadar dan berucap, "Tidak, menjauhlah, tidak, menjauhlah." Dan ia mengatakan itu hingga berkali-kali. Oleh Abdullah bin Ahmad, sang imam ditanya, "Wahai ayah, apa yang kau inginkan dari perkataan itu?" Sambil terbata-bata, ia bercerita, "Tadi setan berdiri di sampingku sambil menggigit jari-jarinya. Dan ia berkata, 'Wahai Ahmad, aku kehilanganmu.' Demikian aku menjawab, 'Tidak, menjauhlah, tidak, menjauhlah.' Dan ia mengatakan itu hingga berkali-kali." Dari penjelasan dan petikan kisah yang tadi dapat ditarik beberapa pelajaran berharga. 1. Sakaratul maut merupakan pertarungan berat antara seorang hamba dengan setan yang menggodanya.
Bahkan selamat dan tidaknya seorang hamba di akhirat dapat dicirikan dari kemampuannya menghadapi godaan tersebut. 2. Orang yang sedang menghadapi sakaratul maut hendaknya didampingi dan dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 3. Manakala ada penolakan dari orang sakaratul maut yang dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hendaknya kita berbaik sangka. Sebab boleh jadi ia telah berhasil menyingkirkan godaan setan, seperti yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hambal. 4. Salah satu upaya mengundang rahmat Allah bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut adalah mewudukan orang tersebut. Sebab sesuai dengan pendapat Al-Ghazali, malaikat Jibril senantiasa hadir di hadapan orang sakaratul maut yang memiliki wudu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.